Halo kawan-kawan semua, balik lagi di Jepang Unsensor, informatif, menghibur, dan tanpa blur. Kali ini Jepang Unsensor berbeda ya kan. Biasanya gue ditemani oleh Ronald Gunawan, tapi kali ini enggak. Kali ini kita bersama seorang perempuan, ya kan, yang jauh-jauh bukan dari Jepang, tapi namanya channelnya doang Jepang Unsensor. Tapi dia masih tinggal di Cibubur, ya kan? Masih di Cibubur kan lu? Iya, gue warga Cibubur. Iya. 20 tahun ya. 20 tahun di Cibubur. Tapi lu pernah ke Jepang kan? Iya, gue pernah ke Jepang. Masih beruntung lu daripada gua yang 20 tahun di Jakarta dan gak pernah ke Jepang. Seriously, what the fuck are you doing? Boleh lu perkenalin dulu nih ke audiens, nama lu, kegiatan lu ya kan? Terus ya waktu corona ngapain aja ya? Ya oke, jadi nama gue Dwina Yulia Tama, biasa dipanggil DJ. Gue seangkatan nama Tencent. Tapi gue dari program studi Jepang. Jadi Tencent tanya ke gue. Buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke, lanjut. Jepang tahun kemarin selama sebulan. Itu pas lagi summer. Jadi tujuan gue ke Jepang itu gue summer course. Oke. Tapi gimana, Je? Lu itu kan anak sastra Jepang, terusnya gimana lu cara ke Jepang dalam waktu 1 bulan ya lu dapat ke Jepang? Jadi ceritanya itu mendadak sih, kayak jadi tuh wah, biasanya ke Jepang gitu, enggak gitu kan? Enggak, jadi pas gue semester 4 deh kalau nggak salah tahun kemarin ya, gue semester 4 itu tiba-tiba dosen gue itu nawarin, ada yang mau ke Jepang nggak? Nah itu kalau nggak salah minimal harus N3 gitu. Terus habis itu ya berarti lu udah N3? Udah, gue udah N3 gitu. Terus habis itu juga gue ngeliat kan ternyata itu dibayarin semua, cuma yang nggak bayar itu tiket pesawat doang. Jadi overall pendidikan, uang saku, gue nginep di mana itu udah disettle, gue tinggal bayar guanya doang gitu. Transit gue. Nama gitu. kegiatan lo apa itu? Kyoto University Summer bajunya Program. Gini. Iya. Emang dasarnya udah dipersiapkan gitu sama dia. Iyalah. Di Kyoto ini gak gratis loh guys, ini gue bayar. Bayar di koperasinya gue. Baju kampus tercinta juga nggak gratis, beli. Nah, itu kayaknya gue nggak beli deh. Oh, lu kampus sendiri nggak beli? Gue nggak beli deh kayaknya. Oke, fine ya kan, Dream University ya kan. Kyoto langsung. Aduh. Tapi lu berarti sebulan gitu? Iya, gue sebenarnya tuh programnya 2 minggu, tapi kayak rasanya sayang, kayak gue 7 bulan, 7 juta gitu kan bayar. 7 juta itu tiket pesawat kan. Udahlah gue extend aja, akhirnya gue ngehubungin dosen gue, bisa extend atau enggak? Ternyata bisa. Ya udah gue sebulan lah di sana. Jadi lu sebenarnya acaranya 2 minggu, tapi lu mau extend jadi 2 minggu lagi jadi sebulan? Iya, dan itu gue nggak di Kyoto aja, sebenarnya gue di Osaka dan gue di Shiga. Oh. Dan itu untuk orang Indonesia kah atau dari seluruh? Nah, jadi member itu yang ikut. Kebetulan itu namanya member ASEAN gitu loh. ASEAN. Jadi ada orang Thailand, Vietnam, Taiwan, Singapura, Indonesia juga. Wih. Jadi lu berkerumun ya, satu ras ya kan, iyalah, satu regional ASEAN ya. Tapi kan? Di situ yang Islam cuma 3 orang. Ya, kita ngerasain minoritas sekarang. Kita aja gitu. Jadi kan ngerasain minoritas. Kita aja 3 orang gitu kan. Aduh. Bahaya juga tuh. Iya, gue sholat subuh diliatin. Oh, lu sholat subuh diliatin? Iya. Dia orang ngapain ya? Dia orang ngapain gitu kan. Oh. Jadi, tapi lu kita ngomongin dulu yang 2 minggu yang acaranya itu. Kan 2 minggu lu extend tuh. Iya. Buat jalan-jalan kan lu pasti tuh. Ngapain lagi lu 2 minggu? Belajar, jalan dikit. Oh, belajar. Belajar, jalan dikit. Nanti jalannya banyak kan terakhir-terakhir. Iya. Enggak sih, jalannya dikit, tapi ngeliat-liatnya banyak ya kan? Iya, ngeliat-liatnya banyak. Iya kan? Transitnya banyak. Oh, transitnya banyak. Lu 2 minggu ngapain, belajar apa aja di sana? Sebenarnya kalau misalkan dibilangin itu gue belajar bahasa Jepang sih. Jadi awalnya itu nanti yang ASEAN ini bakal hari pertama bakal ada tes, kayak misalkan lu tes penempatan di bahasa Jepang mana, ada 1, 2, 3, 4. Bener lu tes? Iya. Kan lu udah N3 gitu. Iya, tapi maksudnya gue tes masuk kelas mana. Ih, sumpah ya, gue belajar Jepang ya, gue ikut les Jepang ya kan. Lu udah N3 masih nggak dipercaya gitu ikut tes. Jepang, come on, sadar gitu.
pada saat itu memang gue tes, gue kurang di speaking, ya udahlah gue akhirnya ngambil di kelas speaking gitu. Oh, jadi gitu. Iya, jadi tetap ada sertifikatnya, geng, tetap ada nilainya, tetap ada presentasi di depan profesor dan kawan-kawan. Tapi kalau ngomongin lesnya nggak seru lah ya kan. Tapi gue mau tahu nih, kita langsung masuk aja nih. Pengalaman lu yang menyenangkan apa sih gitu? Lu ngeliat Jepang gitu. Lu kan 20 tahun Cibubur gitu ya kan. Gue juga Jakarta. Apa sih pertama kali lu mendarat di Jepang gitu atau ngeliat orangnya? Gue apa yang lu rasain gitu? Gini, sebenarnya gue tuh waktu pas itu gue sama 3 orang teman gue ya. Tapi pada saat itu memang teman gue ini nggak solid. Temen lu dari Indonesia itu? Iya, dari Indonesia. Teman gue sangkatan juga, nggak solidnya dalam arti mereka udah beli tiket. Jadi gue saat sendiri-sendiri, berangkatnya sendiri-sendiri ke sana. Astaga. Gitu. Nggak bertiga sederet, nggak sendiri-sendiri. Mandiri lu ya? Terus habis itu karena gue pertama kali ke sana, gue tuh udah kayak pikiran gue udah aneh-aneh kan. Maksud gue kayak, waduh, gue yakin meskipun gue belajar bahasa Jepang pasti banyak banget yang gue nggak tahu di sana. Pas gue duduk, pas gue nyampe di Jepang, bener gue pengen balik lagi. Gue ngeliat kanji tuh kayak pusing gitu. Nggak seindah di anime ya berarti ya? Enggak. Susah. Susah, kayaknya ke bandara pun gue masih bingung gitu loh, ini cara bacanya apa, gini-gini. Jadi N3 nggak cukup sebenarnya. N3 nggak cukup? Yes. N5, apa kabar N5 ya? Gue N5 setahun belajar anjing. Kayak lu ini gak sih program ini SD dan TK? Iya, SD betul. TK di sana, N5 gitu. Cuman bisa ini doang, kawaii. Pengalaman menyenangkan ya. Itu tadi yang gue nervous gitu. Oh iya, pengalaman sekarang. Nah, pengalaman menyenangkan gue itu ya gue ngelihat beneran beda ya. Meskipun kadang gue bencinya itu summer. Panas banget, 39 derajat, geng. 39 derajat? 39-40. Kayak itu pas lagi Juli akhir dan kayak udahlah, gue putih jadi gosongnya kayak gosong Indonesia gitu. Iya. Gosong-gosong lu ke Bali. Nah udah, jadi gue ngeliat kayak suasananya beda dan gue ngeliat kayak mobil-mobilnya tuh kayak mini. Terus habis itu juga peraturannya, pokoknya suasananya beda. Dan karena itu gue di Kyoto, berarti gue tuh kayak jalan-jalan aja tuh gue kayak berasa wisata gitu loh. Kayak gue ngeliat toko, gue ngeliat rumah, itu ada kuil gitu loh. Jadi kayak masih semi tradisional lah gitu. Memang gue orangnya suka yang kayak gitu dibandingkan ke Tokyo gitu. Iya, hingar-bingar ya, lu nggak suka ya? Yang kayak gitu, hingar-bingar kota Jakarta. Hingar-bingar. Ya? Udah biasa di Jakarta kan, kalau gitu-gitu. Cibubur kali. Iya, kesian banget sih lu, nggak Jakarta gitu. Suburban gitu. Tapi orang-orangnya gimana aja? Lu ngeliat beda banget dong, cakep-cakep ya kan, bening-bening ya kan, kayak bihun ya kan. Ya, gimana ya, apalagi orang Kyoto lah ya. Kayak Kansai Bank, cakep-cakep sih. Kita sama orang ASEAN, tapi emang tetap beda sih ya orang Indonesia tuh kulitnya. Maksudnya kayak meskipun kita kembaran sama Thailand tetap beda gitu loh. Iya bener kan. Kyoto, Toko Akiyama tuh ya kan. Lu lihat kulitnya putih kan. Dia nggak tahu. Siapa? Itu siapa, rahasia guys? kaum Adam itu ya kan. Betina tidak boleh tahu ya Siapa, kan. guys? Itu siapa? Seksis banget ya ini programnya. Seksis banget ya. Belum ya. Ini jangan-jangan gue gestar cewek yang pertama. Iya, emang gestar cewek pertama. Sisanya kan kita ngerunting cewek Jepang ya kan. Nah tapi balik lagi nih, Je. Ngomongin tentang orang Jepang gitu. Tapi kan lu lihat negara maju gitu udah biasa sih. Tapi yang mau gue tanya, kenangan lu yang nggak enak sih, Je. Tadi kan kenangan lu kayak umum gitu ya, yang enak-enak ya. Ada nggak sih, Je, yang lu ngerasa, anjir gue di negara orang gitu, normanya beda, pandangannya beda, terus lu ngerasa ada yang nggak enak gitu? Ini tuh mengarahnya kemana? Dalam arti maksudnya kayak buruknya tuh karena misalkan buruknya kayak dalam arti gue kayak salah beli barang atau apa gitu loh. Kayak ini sih, kalau menurut gue nih ya, kayak orang Jepang mandang lu sebagai orang asing tuh gimana? Tadi kan lu lihat kulit lu kan kebetulan si Aul 40 derajat cuy. Sauna lu berarti setiap jalan tuh anjir sauna dari matahari gitu ya. Ya kayak lu bayangin lu lagi liburan di rumah gitu kan, terus tiba-tiba dosen lu manggil lu buat summer course, ya gue sangat happy gitu. Sampai nyokap gue bilang, kamu butuh sunblock. Enggak. Gue enggak aja. Akhirnya dikantongin, ternyata gue butuh. Dan itu ternyata nggak berguna. Gue tetap kok gosong. Jangan durhaka aja ya kan, dengerin ya kan. Udah gosong baru kan. Untung gosongnya belum di neraka aja, durhaka ya anjir. Wah itu udah bukan ini lagi, udah telat ya? lagi gitu. Terusnya gimana, Je? Orang lu lagi gosong, orang asing lagi. Pandangan Jepang gimana ngeliat lu? Gitu iya, gimana tuh? Jepang kan tadi kata gue kan putih-putih gitu, bening-bening kayak bihun kan. Nah itu gimana, Je, ngeliatnya? Jadi kalau menurut gue sih yang nggak enaknya tuh apa ya? Karena
gue tuh itu gaijin ya dibilangnya, gue tuh gaijin, gue tuh orang asing, dan mungkin kayak mereka belum familiar gitu kalau gue orang Indonesia gitu loh. Apa ya, pengalaman gue sih yang agak sebel gitu loh, itu waktu pas gue beli, gue lagi di Konbini. Kalau kalian tahu Konbini tuh kayak Lawson, 7-Eleven itu Konbini. Gue itu kebetulan gue tuh legal 20 tahun itu bisa beli rokok sama bisa beli osake gitu. Osake, Iya, beli teman-teman osake ya kan? biru gitu kan. Nah, gue beli Penghangat rokok, ya. gue beli anehnya summer. Anehnya summer. Iya. Oke. Terus habis itu Ya gue positif beli, thinking lah gitu. iya, gue Dia beli butuh bir gitu kan. butuh yang melepuh gitu di dalamnya. Terus pokoknya gue beli banyak karena emang gue beli buat teman-teman gue gitu. Di Konbini nih lu? Karena emang murah ya. Sendiri tapi? Sendiri pada saat itu, terus karena emang deket dari gue, dari hostel, bukan hostel, Ryokang ke Konbini tuh deket. Jadi akhirnya gue sendirian dan teman-teman gue tuh kayak pada males gitu. Akhirnya gue disuruh beli dan ya udah gue pengen beli sesuatu juga. Gue ternyata cuma bawa dompet. Dan ternyata gue nggak tahu ada peraturan kalau misalkan beli alkohol, beli rokok itu di layar ya kayak ada tulisan lu harus 20 tahun, dan kalau misalkan lu foreigner lu tuh harus bawa paspor, lu liatin gitu. Nah pada saat itu gue udah di depan gue di depan tek gitu kan, gue ngeliat sebelah kiri gue, bawa paspor, gue nggak bawa, gue bawa KTP. Orang Jepang nggak ngerti KTP dong ya kan. Iyalah. So abis itu Ini apa? Enggak, KTP gue Jakarta. Oh Jakarta. Bingung. KTP gue Jakarta, gengs. Gitu. Terus habis itu pas gue udah nyampe situ, antrian udah banyak, udah panjang kan. Orang Jepang semua lagi. Orang Jepang? Iya, terus habis itu gue diem. Wah, gue bingung kan mau ngomong apa. Tapi maksudnya gue bingung mau ngomong apa tuh, kayak gue pengen ngerangkai dulu kan bahasa Jepangnya tuh kan. Masih hari ketiga, hari kedua gue masih bego gitu kan. Terus kayak akhirnya gue cuma bilang, harusnya di bahasa Jepang itu paspoto. Tapi gue bilangnya pasport. Jadi bahasa Inggris banget. Dan gue mau ngomong pasport, tiba-tiba si karyawannya itu, si kasirnya itu, Kasir yang ngejagain? tiba-tiba nge-switch. Jadi dia ngelihat gue, tuker shift gitu? iya tuker shift. Dia tiba-tiba nge-switch gitu. Dan gue bingung, kayak kok nih orang nge-switch gitu. Terus habis itu pas dia lagi nge-switch, lagi gantian gitu, tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Jepang ya. Dia ngomong Gaikokujin gak bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi orang asing arti itu apa? Apanya? Tuh Gaikokujin gak bisa bahasa Jepang, dia ngomong gitu? Nihongo ga wakarana Gaikokujin. Pakai bahasa Jepang, disangka Iya, lu nggak ngerti nggak kan? ngerti Padahal gua. dia nggak tahu, dia Nggak belajar ngerti. bahasa Jepang. Terus gue kayak muka gue tuh kayak pura-pura budak aja guys, kayak gitu kan. Terus kayak kena deh. di situ tuh muka gue udah nggak enak. Tapi dia tuh jelas ngomong gitu pas dia nge-switch gitu. Jadi gue kayak pasti gue denger gak sih gitu loh. Terus habis itu akhirnya dia nge-switch sama si karyawan cewek dan dia bilang pakai bahasa Inggris sih patah-patah. Kenapa ya gitu? Kenapa nggak bisa bayar atau apa? Terus gue bilang, akhirnya gue bilang paspoto o moteiru no wasuremashita gitu. Gue bilang pokoknya gue lupa paspor gitu kan, lupa bawa paspor gitu. Terus kata dia, oh nggak apa-apa gitu loh, bisa lihat di layar ini, tekan aja yes gitu. Terus tahu gak sih pas gue ngomong itu, si karyawan yang cowok tuh kayak dia ngeliat gue set. Jadi tuh kalau gue liat cerita lu, orang Jepang itu waktu dia ngeliat orang asing, dia langsung nyepelein ya, nih orang udah pasti nggak bisa bahasa Jepang mungkin gitu. salah gue juga kali, gue ngomongnya paspor, nggak tahu sih ya. Tapi ya nggak bisa gitu lah, Je. Kalau kita kan ketemu orang bule nih, ya kan, bule ya kan, dia ngomong nih ya kan, pakai bahasa dia misalnya gitu. Tapi kan kita nggak bisa judge dia nggak bisa bahasa Indonesia, kita nggak pernah. Dan kita ngelayanin dia sebaik mungkin, ngerti nggak sih? Budaya Indonesia yang ramah gitu, ramah. Tapi kalau dia nggak kan, langsung nge-switch begitu aja sih. Dan dia ngomong lu nggak bisa bahasa Jepang karena lu kelihatannya orang asing. Iya. Padahal dia nggak tahu. Terus ya abis itu ya kan akhirnya gue dengan senang hati gue mencet tombol yes. Masa ya tiba-tiba gue ditahan gitu kan. Tapi disitulah yang gue mikir, kenapa gue nggak ditahan dan gue disuruh bawa paspor gitu. Kenapa aja? Iya, kayak menurut gue kayaknya sih mereka nggak mau berurusan sama gue. Maksudnya kayak nggak mau ribet Parah lah. banget anjir emang. Gitu, nggak mau ribet, jadi ya udahlah pencet yes aja. Padahal tuh gue mikirnya kayak peraturannya strict gitu loh. Kenapa gue nggak disuruh pulang, gue taruh tuh bir atau apa, gue baru bawa lagi. Kalau tadi lu bilang
lu disangka nggak kuat bayar ya? Iya. Anjir, parah banget orang. Ya, orang Jepang parah banget anjir. Lu pakai pikir aja gitu, dia turis ya kan. Dia dengan pede belanja pasti dia kuat bayar kok anjir. Tapi emang baunya tuh Parah, itu parah. gitu kan. Parah banget anjir, tapi orang Jepang. Padahal gue bawa dompet. Jadi nggak guys. seindah yang kita bayangin nih. Nah, Dia iya. ngeliat, berarti dia ngeliat fisik juga dong, Ci. Tapi lu punya nggak sih pengalaman lain gitu yang nggak enak juga ada? Itu Ada, kan lu ada disangkain sih, nggak ada. bisa ya kan? Ada. Nggak mampu. Ada lagi? Banyak sih sebenarnya tuh koleksinya ada gitu loh, koleksi iya dark episode gitu kan ya. 1 bulan Jadi- banyak dark episode ini. Jadi tuh gue pernah ke Giong. Gue lagi di Giong, kebetulan Giong itu juga di dekat Kyoto juga. Itu BTW gue memang lagi belanja-belanja dan kebetulan gue nggak sama teman gue yang orang Indonesia, gue sama teman-teman gue orang Singapura. Oke. Oke, pada saat itu berarti kan beda dong. Gue sama si orang Singapura itu mungkin Beda, kayak beda. Tencent lah. Putih gitu kan. Apa Kayak sih? bihun. Ya kayak gitu. Nah, itu putih-putih lah si 3 orang ini, emang kebetulan dia Chinese Singapura gitu. Nah, mereka ini 3-3-nya ini memang nggak terlalu mahir bahasa Jepang. Jadi mereka tuh bener-bener ngandelin Google Map ya. Google Map mereka nyari-nyari bus stop A B C D, emang banyak dari perempatan itu. Oh, udah malam nggak itu lu? Udah sekitar jam 7-an, tapi jam 7 di sana masih terang sih, karena kan emang summer gitu kan. Cuma tetap aja pada saat itu kan pasti orang-orang pulang kerja gitu kan. Iya, pulang kerja. Dan gue tuh udah kayak, aduh gue capek banget, gue mau pulang, gue mau berendam, gue mau ini gitu kan. Fasilitas Ryokeng tidak boleh disia-siakan gitu kan. Ingat ya kan, Iya. cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Terus ya udah dari situ gue bilang kenapa sih kita nggak nanya aja gitu. Tetap aja si itu keras kepala lah si orang Singapura itu. Ya udah akhirnya gue nanya lah sama orang Jepang, memang Di terminal itu. di terminal itu appearance-nya memang orang-orang udah kerja, cewek 35 tahunan mungkin ya. Gue nanya, otomatis pakai bahasa Jepang karena gue udah males gitu kan. Belajar dari pengalaman lu yang sebelumnya ya kan, diremehin ya kan. Iya kan, kayak yaudah gue pakai bahasa Jepang, ayo kita beranikan diri gitu kan. Permisi gitu kan, bus ini di mana ya gitu. Saya udah nyari di sini tapi nggak ada gitu, kayak saya muter-muter, kita juga tersesat gitu kan. Terus habis itu akhirnya memang agak ramah awalnya, dia nyari-nyari di map itu, di map yang bus itu. Emang kebetulan gue nggak ngerti guys, karena emang kecil-kecil banget. Dan Gitu. kanji kan. Dan kanji. Ya. Gitu kan. Terus ya udah dia arahin, oh di sana gitu kan. Terus habis itu, oh ya makasih ya gitu kan. Terus habis itu ya biasa ya orang Indonesia, jiwa-jiwa orang Indonesia mau basa-basi gitu kan. Habis pulang kerja ya gini. Terus di situ memang nada tone-nya agak beda. Tone-nya kayak dia udah nggak ramah gitu. Jatuhnya kayak ya pulang kerja gitu. Akhirnya teman-teman gue tuh masih yang di belakang Singapura ini masih kayak keliar-keliaran gitu kan. Mungkin yang orang Jepang ini ngelihat ngapain sih ini? Singapura liar juga ya, nggak bisa diem gitu ya. Bisa dia nanya-nanya gitu kan. Lucu juga orang Iya, Singapura. terus habis itu si orang Jepang nanya, Nanya gimana? Nggak enak nih. Ini pasti orang Jepang nggak enak nih, gue tau nih. muka gua kontrol, jadi kayak dia nanya ke Jepang ngapain gitu. Beneran dia kayak gitu? Ke Jepang ngapain, kayak ngapain ke Jepang gitu. Tapi gua nggak tahu ya, kayak dia bilang ngapain sih ke Jepang. Terus gua kayak gua bilang Ya, dicurigain bom anjir. Kesannya anjing. kebetulan nggak pakai kaos Kyoto dan nggak sama orang Jepang, jadi tidak selamat nyawa gue pada saat itu. Gue beneran pakai baju barong Bali. Mukanya serius kan? Iya, mukanya serius pada saat itu. Dan gue bilang, ya akhirnya gue diem kan. Gue mau ngomong apa nih, opsi gue ada 3 kan. Itu opsi gue Ryugakusei tapi pakai baju kayak gini gitu kan. Cabut ya kan, makasih langsung ya kan. Apa urusan lu nyari ribut Iya, ya kan? makanya kan. Terus gue kayak saya Ryugakusei lagi summer program dan lagi jalan-jalan sama temen saya gitu kan. Ih, ramah ya. Ramah lo ya, budaya Indonesia keluar langsung ya. Terus habis itu, oh gitu. Terus tiba-tiba, mungkin dia juga lagi ini kan, lagi nunggu kali ya, lagi nunggu bus. Dia bilang, dari mana gitu loh, maksudnya gue orang mana gitu. Terus habis itu, gue akhirnya nanya balik lah, gue bilang gini, menurut kamu, aku orang mana iya. gitu kan. Menurut Tiba-tiba kamu main aku orang kuis mana? ya. Kuis-kuisan gitu kan. Terus habis itu, kan ini juga durasi gitu kan, teman-teman gue lagi pada bingung, ya udahlah gue ngobrol aja gitu kan. Terus habis itu dia bilang, Indojin. Wah. Indojin? Indojin tau Apa? nggak? Indojin? Indonesia bukan? Indonesia Jin. Indojin apa?
Oh, lu dibilang Indonesia, bener dong? Indojin itu India. Oh, India? Oh, what the fuck? Mungkin karena gosong juga kali kan gitu. Terus juga gue nggak pakai kacamata, jadi ya udah gitu kan. Terus habis Dia itu kayak sama appearance parah ya, Ji. ya gimana ya, gue sebenarnya agak sedikit kaget. Mungkin karena dia juga ngeliat ini sih, dia juga ngeliat gue dulu, baru dia nebak Indojin gitu. Terus ya udah, gue dari situ, oh enggak, gue orang Indonesia gitu. Terus habis itu akhirnya kayak dia naik ke bus, gue langsung naik ke teman-teman gue, ayo sini, gue udah ketemu bus ini gitu. Akhirnya ya udah, gue naiklah ke bus itu. Muka lu yang lagi geseng pas summer, Geseng, capek, dekil. sunblock tidak membantu. Lu nanya baik-baik ya kan, dan mau bermaksud ramah, tapi langsung lu dibilang urusan lu apa di Jepang, ya? Iya sumpah, lu kayak bobom, Je, bener itu. Lu kayak duar mau meledakin diri gitu di terminal itu, kesan lu anjir. Ih, parah banget. Nggak tahu ya, tapi ya gitulah. Itu si 2 pengalaman yang paling itu. Sama tadi lu juga cerita sama gue ya, kalau lu jalan nih, kalau ada temen lu yang orang Jepang, lu jalan bareng mereka, lu santai aja diliatin orang gitu. Kayak jatuhnya gini loh, pada saat summer itu kan jatuhnya gue bukan Ryugakusei yang 1 tahun gitu loh. Kalau 1 tahun kan pasti gue kemana-mana sendiri kan. Tapi gue selalu sama buddy gue atau supporter gue gitu. Selalu ada PJ lah jatuhnya di Indonesia, penanggung Orang jawab. Jepang ya kan gitu. Iya, orang Jepang. Nah, kalau misalkan gue jalan sama mereka, at least kalau nggak berombongan lah, itu kebetulan memang gue pakai name tag. Dan pada saat di bus stop itu gue nggak pakai name tag gitu. Jadi gue nggak kelihatan gue tuh Ryugakusei gitu. Terus habis itu kalau gue jalan sama temen gue yang Jepang, itu gue kayak gue merasa aman karena ada orang Jepang gitu di samping gue. Tapi ketika gue itu jalan sendirian, gue ngerasa insecure karena kayak jatuhnya ada orang yang ngeliatin gue kadang gitu loh. Mungkin kayak unusual face, unusual appearance, fashionnya juga beda. Ini orang ngapain gitu kan, pakai kaos barong gitu kan. Tuh inget tuh lu yang demen Jepang tuh, appearance di Jepang penting tuh sebagai orang asing ya kan. Tapi memang jujur sih karena sepanas Bener kan? itu. Omongan gue berarti ya? Lu dicurigain kan berarti lu. Sepanas itu gue nggak, pasti gue pakai baju barong gitu. Pakai baju yang tipis-tipis lah. Tuh bayangin aja. Gitu. Nah, teman-teman, lu tahu kan ternyata pengalaman DJ 1 bulan ke Jepang gak seindah yang lu bayangin. Ternyata orang Jepang masih juga ya kan ada isu rasisme ya kan. Mungkin gak semua orang Jepang kan, Je ya. Tapi pengalaman lu itu anjir, untuk negara semaju Jepang, ngerti gak sih lu, Je? Kayaknya ada aja ya gitu kan yang kayak gitu. Setiap negara sih mungkin ada sih, tapi memang mereka juga mungkin di Kyoto kali ya, gue nggak tahu. Di Kyoto mungkin masih belum biasa apa sih orang asing lah ya. Nah, mungkin belum biasa. Ya kan, lu bisa sangka nyolong sepeda ya kan. Ini parah banget sih.